Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Celebes People, senang sekali rasanya saya Kinan Aulia akan menyapa Anda kembali dalam program Poster, program podcast supporter. Nah, gimana kabarnya Celebes People? Semoga selalu sehat dan senantiasa berbahagia. Dan tentu saja dalam waktu 60 menit ke depan saya akan menemani Anda untuk mengulas lebih dalam seputar supporter dan juga klub sepak bola kebanggaan Sulawesi Selatan, skuad Cuku Eja PSM Makassar. Dan pada hari ini saya sangat senang sekali ya karena kita sudah mengundang satu narasumber yang sangat spesial yang nantinya juga akan memberikan kita seputar informasi salah satu tema yang hari ini sudah kita usung terkait pasca playoff Champions Asia yang memang baru-baru kemarin ini sangat viral di media sosial dan menjadi perbincangan. Langsung saja Celebes People telah hadir dalam poster episode kali ini ada Bung Andi Yusuf Jalil yang juga merupakan koordinator CSM ataupun juga Kurva Squad Matoangin 1915. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bung Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar tak? Alhamdulillah, baik. Sehat di alhamdulillah. Sehat walafiat. Baik, ini se-fresh wajahnya nih kalau Kinan lihat. Iya. Baik, ini kalau biasanya Bung Yusuf biar kita lebih akrab dan lebih nyaman ngobrol ya di poster ini, biasanya disapa sama teman-teman CSM ini apa sih sapa akrabnya? Kalau kawan-kawan biasanya panggil Om Uco. Oh, Om Ucu. Berarti Iya. Kinan ini keponakan. Enggak ya, cuman Iya. panggilan akrab Panggilan saja. Baik. Nah, kalau Om Ucu sendiri kesehariannya menghabiskan waktu untuk berkegiatan atau aktivitasnya apa aja sih biasa? Baik, saya perkenalan dulu ya. Iya, Nama silakan. saya, Baik. Tadi Andi Muhammad Yusuf Jalil. Kemudian biasanya dipanggil Om Uco untuk di kawan-kawan supporter. Aktivitas keseharian saya itu saya kerja di salah satu perusahaan di Makassar sebagai HRD di situ. Kemudian saya tetap senantiasa mengikuti gerak supporter di Makassar. Jadi kalau misalnya saya bekerja itu terus saya lihat ada agenda-agenda PSM, nah pasti saya langsung loncat satset ke situ. Iya. Langsung satset. Iya. Oke, baik. Nah, selain menjadi HRD, tapi juga selalu memantau jadwal-jadwal ataupun juga pokoknya apapun yang terkait dengan PSM, supporter sejati. Iya. Nah, tapi berasal dari CSM. Iya. Ini nih yang menjadi pertanyaan saya Celebes People. CSM ini apa sih mungkin Bung Ucup atau Om Ucup yang orang di luar sana belum tahu. Bahkan saya nih nggak tahu CSM itu apa, terbentuknya kapan. Boleh diceritakan sedikit? Oke, terima kasih. Jadi CSM itu adalah salah satu kelompok supporter PSM Makassar yang lahir tanggal 23 Mei 2018 di Matoanging. Nah, kenapa namanya Kurva Squad Matoanging? Karena dia punya basis itu di Tribun Selatan Matoanging. Jadi waktu awal lahirnya itu dia berangkat dari suatu keresahan bahwa PSM ini butuh support yang lebih militan, support yang lebih totalitas untuk PSM Makassar yang arahnya dari Tribun Selatan. Oke. Iya. Kalau filosofi kan ini Kurva Squad ada 1915-nya. Iya. Sedangkan lahirnya 2018. Ini filosofinya kok bisa nih 1915 terus lahirnya 2018? Atau ada makna tersendiri mungkin? Iya. Kalau untuk keterhubungan antara Kurva Squad Matoanging dan 1915 itu karena PSM lahir 1915. Oh, oke. Iya, makanya kita ada koneksi ke situ. Baik, kalau Om Ucu sendiri ini alasan join atau memilih CSM ini untuk seperti tempat mendukung PSM kan banyak nih ya, tempat-tempat supporter yang lain atau wadah-wadah yang lain, komunitas-komunitas yang lain, apa yang membuat Anda interact untuk join di CSM? Baik, yang menarik di CSM sendiri itu karena di sana dia punya ideologi tanpa adanya struktural atau tidak ada ketua. Oh, iya. Jadi struktur organisasi yang mengatur secara formil tidak ada di sana. Jadi gerakannya itu no leader just together.
No leader, just together. Iya, jadi semua keputusan, semua gerakan itu dilakukan secara gotong royong, secara musyawarah dan mufakat. Oke. Iya. Ini mungkin agak berbeda juga dengan komunitas yang lain ya. Iya, betul. Nah, no struktural Iya. dan Bung Ucup di sana sebagai koordinator. Iya. Dan itu yang membedakan juga mungkin saat ini karena Anda mengatakan non struktural, bagaimana tuh mungkin prosesi merekrut dan sampai saat ini sudah berapa keanggotaan atau anggota yang join di Iya. CSM sendiri? Baik. Kalau untuk posisi sekarang ini jumlah anggota itu yang kita lihat itu dari per squad. Kalau digabungkan semua itu ada sekitar 1.000, dapat angka 1.000. Oke, 1.000. Iya, 1.000 member yang tergabung dalam squad-squad. Nah, untuk apa tadi pertanyaannya, cara Iya. proses joinnya itu Ya, melalui rekomendasi saya, melalui rangkulan teman-teman. Jadi misalnya ada orang baru nih, orang mau gabung, dia harus punya kenalan dulu. Oh, jadi kalau saya nggak punya kenalan Iya. gimana nih? Ya harus ikut-ikut di kegiatan Oh, dulu. Ya join-join biasanya dulu begitu ya. ya. Kan Baik. dengan pertemuan ini juga akhirnya kita kenalan itu. Oh, baik. Iya. Jadi saya sudah punya satu jalur ya buat gabung di CSM. Insya Allah. Oke, baik. Nah, 1.000 member ini dari kalangan dan wilayahnya di mana saja? Ini kan mungkin bertempat di Makassar ya untuk CSM sendiri. Nah, kalau keanggotaannya 1.000 ini apakah memang dari kalangan Makassar atau di luar Makassar, di mana saja ini para membernya? Kalau anggota kami itu tersebar juga di seluruh Indonesia, tapi kalau persentasenya lebih besar di Makassar. Oke. Iya. Kalau kalangannya sendiri mungkin ada yang sudah bekerja atau Iya. mahasiswa atau dari usia berapa? Kalau kami sendiri itu kan kita kan ada squad, ada yang spirit student SMA, ada kampus, integritas kampus, kemudian ada juga yang kelas seni, ada juga kelas pekerja. Jadi kalau secara pembagian seperti itu ada semua. Baik, Iya. ini yang saya dengar-dengar info nih ya, Om Ucup, yang kerennya atau menariknya ikut dan gabung menjadi tim supporter di satu komunitas. Biasanya kalau PSM main itu kita dapat tiket diskon. Iya. Iya, gimana dengan hal itu, benar? Tiket diskon. Iya. Kalau di CSM sendiri. Iya, memang itu kita konfirmasi memang ada Oke. untuk kelompok supporter. Bocorannya dong berapa biasanya? Iya, kan saya udah mau join CSM ini ya. Iya, iya. Kalau kita mau normatif kan sebenarnya untuk bocoran diskon itu diketahui internal saja. Oh, Iya. ini kayaknya cara Anda meng-hire saya ya untuk masuk CSM. Baik, tapi yang jelas Celebes People kalau gabung komunitas itu pasti ada yang membedakan ya. Iya, betul. Ada jalur VIP tersendiri ataupun juga fasilitas yang beda dengan teman-teman yang mungkin belum join Iya. komunitas. Baik. Nah, kalau untuk Bung Ucup sendiri ini kan sudah gabung dan sudah membuktikan bahwa memang segitu cintanya, sebesar cintanya terhadap pemain skuad Cukueja PSM Makassar. Sejak kapan sih mungkin Anda menyukai bola? Kalau saya suka bola itu waktu kalau suka bolanya ya sudah sejak waktu masih kecil sudah suka bola. Sejak dalam apa, maksudnya sejak kecil ini Iya, umur berapa? masih kecil, usia berapa ya? Waktu semenjak bisa berdiri itu kan sudah diajarin nendang-nendang bola. Berarti langsung nendang bola ya? Iya. Oke, baik. Nah, itu jadi hobi atau memang sekedar suka Iya. atau apa? Jadi lanjut itu saya sempat ikut sekolah bola. Wow. Sekolah bola. Ya. Kemudian ya mencoba untuk menjadi seperti pemain Pemain PSM. PSM. Oke, menarik. Tapi tidak kesampaian, akhirnya jadi sporternya saja. Ya, jadi saya punya pemikiran ya memang masuk di dunia sepak bola memang karena cinta dan ingin menjadi pemain PSM, tetapi tidak kesampaian, akhirnya jadi supporter setia. Berarti bisa kita katakan bahwa Ucup ini juga pernah ada cita-cita Iya. untuk menjadi pemain bola, bahkan ikut sekolah bola ya. Iya, betul. Iya, ceritakan secara singkat atau mungkin Om Ucup apa kesannya waktu ketika mengikuti sekolah bola itu? Oke. Waktu ikut sekolah bola itu ya kalau kesannya apa ya?
tidak ada sih kesan yang membuat, karena tidak ada prestasi di situ. Tapi setidaknya ada experience ya, Iya. ada pengalaman baik. Nah, ini harus dijawab cepat ya. Kenapa begitu fanatik untuk mencintai dan mendukung PSM Makassar? Selain dari cita-cita Anda yang memang ingin jadi pemain sepak bola, Iya. namun menjadi HRD. Iya. Kalau bicara fanatisme ya memang kita kan ada kultur, ada semangat di Makassar ini bahwa PSM itu adalah tim kebanggaan. Oke. Tim kebanggaan Sulawesi Selatan, dan itu menjadi virus besar untuk lingkungan kita, dan akhirnya pasti kita kena juga di situ, tercelup dalam fanatisme ini. Tapi saya boleh cerita sedikit, pas saya masuk di Kurva Sutmatuangin, kata fanatisme ini mulai kita percantik menjadi satu yang lebih logis lagi. Kan biasanya kalau fanatisme itu kan citranya buruk juga ya, karena terlalu fanatik akhirnya bisa berpotensi hal yang negatif. Oke, baik. Nah, nanti mungkin Bung Ucup akan jelaskan juga citra positif dari menarik ini dan fanatik dari teman-teman CSM itu seperti apa, karena nanti kita akan bahas di segmen kedua. Tahan dulu ceritanya, saya akan gali lagi lebih dalam, kita akan kembali di segmen kedua. Sahabat People, jangan kemana-mana, tetap di Poster Podcast Supporter bersama saya Kinan Aulia dan juga Bung Ucup di segmen kedua. Ya, terima kasih banyak Celebes People masih membersamai kita di Poster ataupun juga program Podcast Supporter. Dan senang sekali rasanya Kinan Aulia kembali menyapa Anda di segmen kedua. Dan saat ini saya masih bersama narasumber yang setia menemani saya ya. Semoga masih bersemangat. Siap. Om Ucup masih bersemangat? Semangat. Masih ya. Oke, baik. Nah, tadi di awal kita sudah perkenalan, kita juga sudah cukup tahu ya seputar CSM itu seperti apa di Makassar, keanggotaannya, bahkan mungkin beberapa kegiatannya juga telah tadi Bang Ucup share ke kita semua. Baik nih Om Ucup, yang serunya lagi adalah yang tadi sempat saya sampaikan di awal juga terkait performa PSM yang memang baru-baru ini cukup banyak diberitakan ya di media sosial ketika pertandingan leg kedua playoff Liga Champions Asia antara PSM Makassar dan juga Bali United yang memang untuk poin sendiri itu imbang 1-1. Namun pada saat adu penalti kita harus mengalami cukup kesedihan ya, karena pemain andalan kita Wiljem Pluim itu harus tidak mencetak gol pada saat adu penalti. Nah, pertanyaan yang menarik untuk Om Ucup sendiri sebagai supporter ataupun juga pastinya saat itu yang menyaksikan langsung ya pastinya. Seperti apa sih Anda menanggapi melihat komposisi pemain dan juga performa PSM dengan sepak terjang PSM di Liga 1 kemarin? Iya, oke. Terima kasih. Untuk melihat kegagalan PSM di laga kemarin itu, ya saya rasa memang boleh dibilang bukan rezeki. Oh, bukan rezeki ya? Bukan rezekinya kita langsung bisa lolos secara otomatis seperti itu. Akhirnya karena kan adu penalti itu terakhir. Iya, betul. Iya, penentunya Pluim lagi. Semua orang tidak sangka bahwa bisa-bisanya Pluim ini punya tendangan meroket dan gagal pada saat itu. Makanya kalau saya melihat ya ini persoalan memang bukan rezeki kita, karena satu tendangan yang penentu itu ya bisa kita gagal. Berarti ini bukan perihal kompetensi dari Pluim ya, tapi perihal rezeki. Kalau menurut saya nih, secara religi saya memandang itu bukan rezeki. Iya, tapi kalau untuk keyakinan Pluim mampu. Iya, kalau potensi ya Pluim mampu. Oke, baik. Tapi kita tidak tahu bagaimana kondisi psikologi pada saat Pluim di lapangan pada saat tendang penalti itu. Lantas mungkin Om Ucup apa sih yang bisa dievaluasi dengan gagalnya PSM masuk di Liga Champions Asia dan Bali United yang mewakili Indonesia? Iya, kalau saya sebenarnya
kita harus move on ya, move on untuk kemudian bisa fokus untuk menjalani kan masuk juga PSM di Asia juga. Tapi kan yang beda zonanya, yang kemarin juga terbiasa PSM menang di situ. Terus kedua, terbiasa menang ya? Iya, sempat hampir lolos juga kalau saya tidak salah itu. Nah, terus yang kedua memang harus lebih fokus lagi ke Liga, kan sudah dekat ini Liga. Lebih baiknya PSM fokus menyambut Liga saja. Ya, baik. Tapi kan kalau kita mau flashback lagi nih ya Om Ucup, bagaimana sih mungkin ketika melihat kompetisi Liga musim 2023-2024 PSM Makassar ke depannya, kira-kira untuk Om Ucup sendiri seperti apa dan bagaimana nih yang mungkin yang bisa dipersiapkan oleh teman-teman skuad Cuku Eca? Ya, kalau untuk komposisi pemain, saya sangat yakin dengan bagaimana pemikiran dari pelatih Bernardo Tavares, karena saya tetap optimis dengan semangat 200% selalu digaung-gaungkan. Bukan 100 ya? 200. Nah, ini kita percayakan sama pelatih dan manajemen untuk bagaimana mempersiapkan formasi tim yang ideal untuk menyambut Liga. Cuma kalau kami dari pihak supporter lebih menaruh pemikiran terkait dengan fasilitas pertandingan ya, stadion, bagaimana ya, apalagi kita tahu baru-baru ada informasi dari Kementerian PUPR agaknya Mato Anging ini tidak bisa lagi dilanjut karena ada polemik di situ. Oke, baik. Sabar, Om Ucup, nanti kita akan bahas juga terkait itu. Iya. Mungkin di samping PSM dan juga Bali yang tadi kita sudah sharing bersama. Nah, yang menariknya ini dari hasil evaluasi Om Ucup dan mungkin teman-teman supporter yang lain, kira-kira peluang apa sih yang bisa tim skuad Cuku Eja ini bisa manfaatkan untuk kedepannya? Peluangnya ya? Ya, betul. Ya, kalau berbicara soal peluang, ya kita sampai hari ini kalau pihak supporter selalu berharap PSM ini bisa lebih berprestasi lagi. Satu kekalahan kemarin Bali United itu kan kekalahan pertama juga yang memang kita setelah kemenangan kemarin ya. Iya, setelah kemenangan terakhir. Jadi kalau harapannya sih ya harapannya lebih, kalau kemarin 200% semangatnya kita angkat lagi ke 300. Ya, kalau bisa 1000 ya. 1000. Biar nggak angkat 100. Iya. Oke, baik, untuk Om Ucup sendiri sebagai pecinta PSM dan juga supporter yang fanatik terhadap pemain kecintaan dan kebanggaan klub kebanggaan Sulawesi Selatan ini, seberapa yakin sih Anda bahwa ke depan ini PSM masih bisa meraih kemenangan dan juga poin yang cukup memuaskan? Ya, kalau kemarin kan memang kita harus mewaspadai tim-tim yang punya kesiapan yang besar, kesiapan yang matang. Kayak contoh seperti kayak Persija misalnya kan. Kita kan dulu juga di Tanseri waktu putaran pertama di sini. Ya, maksud saya untuk musim ini, ini yang harus kita waspadai supaya tim kita bisa lebih terbaik di atasnya lagi yang terbaik. Gitu. Juara ya? Iya. Yakin? Juara. Amin. Amin. Baik, nah di antara para pemain PSM Makassar, siapa yang menjadi idolanya Om Ucup? Iya. Kalau pemain idola itu sebenarnya satu ya? Sebenarnya tidak ada. Tapi bisa jadi tim supporter ini gimana nih? Karena PSM-nya yang kita lihat. Karena pemain itu datang dan pergi, tapi kalau supporter kan setia sampai mati. Luar biasa. Selebes people ini udah bisa jadi caption ya. Tapi bolehlah satu aja, atau mungkin kita ganti pertanyaannya ya, bukan diidolakan atau cara teknik main yang paling disukai di antara semua. Kalau di antara secara teknik permainan ya tentu kita masih bukan kita ya Om Ucupnya. Iya, saya masih sama dengan penilaian federasi menempatkan Pluim menjadi pemain terbaik. Sekalipun mungkin kemarin kita dikecewakan. Iya. Tapi masih cinta ya sama Pluim. Masih suka dengan permainannya, masih cinta ya. Suka sama permainan. Baik. Nah, yang menarik juga nih untuk
Om Ucup dan mungkin semua supporter yang kita ketahui bahwa memang sosok Ramang ini sampai saat ini masih menjadi sejarah ya untuk kita semua dan masih selalu menjadi cerita yang pastinya menjadi idola dimanapun berada. Yang Anda lihat nih Om Ucup sendiri, adakah mungkin sosok Ramang di pemain PSM yang saat ini bermain di tim saat ini? Kalau untuk menyamai kualitas Ramang tentu sangat jauh ya kalau ada pemain yang ingin menyamai, tetapi kalau untuk menjadikan Ramang sebagai teladan permainan ya tentu banyak. Dulu kan rata-rata pemain kita tetap memakai semangatnya, makanya dianggap pasukan Ramang. Jadi kata pasukan Ramang ini adalah stigma yang mendorong pemain untuk membawa semangat Ramang, semangat bermainnya Ramang yang keras, berkarakter. Dan stigma ini yang menjadi luar biasa ya, karena terus melekat sehingga skuad Juku Eja ini juga selalu diberikan slogan menjadi pasukan Ramang. Nah, tadi kita juga sempat menyinggung terkait teknik permainan dari Pluim. Ya, kita ketahui itu. Dan Anda tadi juga sempat mention nih Om Ucup, yaitu teknik bukan pengajaran ya, teknik melatih dari Bernardo Tavares. Nah, boleh mungkin Kinan minta sedikit Anda memberikan tanggapan bagaimana sih mungkin Bung Ucup ini melihat cara melatih atau aspek terjang dari seorang pelatih Bernardo Tavares yang juga kemarin telah memberikan kemenangan untuk PSM Makassar selama 23 tahun penantian ini, Om Ucup. Iya. Tentu kalau saya ingin menganalisa lebih jauh persoalan bagaimana kemampuan Tavares, ya, maksudnya kalau saya mau menilai dia ya secara singkat tentu sulit ya, karena saya bukan pelatih, tidak punya pengalaman di situ, tetapi kalau dilihat dari hasil-hasil yang diperoleh kan bagus hasilnya. Yang kedua, bagaimana pelatih kan itu sebagai motivator, jadi saya lihat dari sisinya memberikan motivasi sangat luar biasa, dari segitunya saja motivasinya jago sekali. Dan kedua, bagaimana menempatkan pemain muda ini bisa lebih dimainkan, akhirnya dia percaya diri, yang kemudian dia bisa tampil aktualisasi di lapangan. Mantap. Baik. Itulah perannya Bernardo Tavares. Seorang Bernardo Tavares. Jadi dari segi pendekatan, segi emosional, segi teknik, bahkan segi memberikan kepercayaan diri, Bernardo Tavares juaranya ya. Betul. Baik, Om Ucup, kita akan ke segmen ketiga. Kita juga akan membahas terkait seperti apa Stadion Matuangi yang tadi sempat Anda juga singgung. Kita akan bahas di segmen ketiga, jadi persiapkan ya. Celebes People, jangan kemana-mana. Kita akan kembali di program ini, yaitu di program poster, program supporter. Jadi jangan kemana-mana seusai jeda berikut. Hai Celebes People, kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Terima kasih masih setia untuk menemani kita dalam poster podcast supporter. Dan tentu saja saya tidak sendirian karena narasumber saya dari segmen pertama sampai segmen terakhir ini masih setia membersamai saya. Masih semangat Om Ucup? Semangat lah. Semangat lah ya, pokoknya bahas PSM semangat. Harus dengan semangat. Oke, tapi kayaknya untuk segmen ketiga ini yang menjadi pembahasan kita juga Anda harus lebih semangat lagi. Karena saya berharap Anda bisa menyuarakan ya. Oke. Baik. Om Ucup, tadi kita juga sempat menyinggung bukan hanya dari performa pemain para skuad Juku Eja ya, tapi juga seperti apa dari pelatih ataupun juga pemain andalan Anda, Pluim, yang tadi juga sempat di-mention. Nah, terkait untuk ruang atau tempat terkhusus kita di Stadion Matuangi sendiri, bagaimana sejauh ini yang Anda lihat, Bang Ucup? Iya, kalau kita mau bicarakan Stadion Matuangi, ya langsung suasananya berubah, yang tadinya semangat, kemudian hari ini menjadi tidak semangat lagi, karena kita bicarakan yang tiada. Stadion Matuangi tidak ada sekarang. Kita jadi sempat apalagi kemarin dari kawan-kawan supporter di Bali itu, ya kita dikasih bully juga di situ. Dia bikin flyer nonton bareng, flyer flyer terkait yang big match lawan PSM itu ya.
kita dibully dibully arah Stadion Barombong, arah Stadion Matuanging, Azong di situ katanya. Iya. Jadi ada ini ya, serangan, bentuk serangan. bulian seperti itu. Seberapa rindu sih Bung Ucup untuk Anda pribadi sendiri untuk bisa menyaksikan pasukan Ramang ini bisa berlaga atau bermain kembali di Stadion Matuanging? Stadion Matuanging. Ya. Ya, kalau bicara rindu ya semua pasti merindukan nonton di rumah sendiri. Artinya nonton di kota sendiri. Iya. Tidak lagi harus jauh-jauh ke Parepare, tidak lagi harus menghabiskan waktu perjalanan jauh ke sana. Oke. Kalau rindu ya besar sekali rindu kita di Makassar mainnya. Baik, tapi untuk Om Ucup sendiri seberapa optimis sih bahwa pembangunan stadion Matuanging ini dapat dibangun untuk terkhusus ya, mungkin untuk di masa kepemimpinan sekarang? Iya. Oke, baik. Saya kan juga masuk aktif di salah satu aliansi supporter Makassar, Aliansi Peduli Matuanging ya. Aliansi Peduli Matuanging. Jadi Aliansi Peduli Matuanging. Iya. Oke. Nah, masuk di situ ikut perkembangannya. Ya kalau kemarin sebenarnya kita ada baru-baru ini kemarin. Ya. Kita ada optimisme di situ karena ada kunjungan dari Kementerian PUPR. Oke, kunjungannya itu membahas apa saja mungkin? Ya, banyak sih agenda kementeriannya, cuma salah satunya di Stadion Matuanging. Iya, tapi hasilnya ya mengecewakan juga kan hasilnya ternyata ada kabar bahwa tidak bisa dibangun oleh pemerintah. Itu kabar itu sudah menjadi sebuah keputusan atau masih akan ada harapan nih? Iya, itu keputusan yang terakhir ini kan. Posisinya bahwa dia tidak bisa bangun Matuanging karena ada polemik, masih ada polemik di situ. Baik. Jadi mengecewakan juga. Mengecewakan ya pastinya. Karena kita berharap juga, terutama mungkin untuk seluruh supporter dan teman-teman CSM yang hari ini juga diwakili oleh Om Ucup, itu seperti apa. Nah, bagaimana mungkin untuk ini ada satu yang menarik juga nih, selain Matuanging kan saking kayanya kita ini Om Ucup, ada Stadion Barombong. Iya. Kalau Om Ucup biasa jalan-jalan ke Stadion Barombong, biasa J? Biasa, lihat-lihat candi di sana. Oh gitu. Lihat candi ya. Iya. Itu gimana kabarnya untuk candi-candi yang ada di sana mungkin Om Ucup? Kalau soal Barombong ini kan ya kita tahu juga sebenarnya harapan besar ada di sana, di Stadion Barombong bisa terbangun kembali ya. Tapi lagi-lagi ya, ini persoalan memang kapasitas harus ada konsolidasi yang dilakukan oleh semua stakeholder. Harus menyatu semua, baru bisa kita bicarakan. Di Aliansi Peduli Matuanging saja kemarin yang saya ikuti sama teman-teman di sana ya selalu membangun upaya-upaya itu tapi tidak pernah sampai pada hasil yang memuaskan. Oke. Iya. Nah, kalau untuk Matuanging sendiri mungkin belum ada kabar baik untuk Stadion Barombong sendiri. Kalau untuk Om Ucup, ada Ji mungkin keyakinan tak ke depan bahwa ini akan bisa dibangun? Kalau keyakinan gimana ya? Susah juga kalau kita mau menaruh Kenapa susah? keyakinan. Susahnya dari mana nih? Iya, karena sudah terbangun sana stigma bahwa jadi candi. Jadi ini yang sulit, pasti ya ada proses hukum yang panjang dulu baru bisa dibangun kembali kan. Oke, baik Om Ucup. Dari kesedihan-kesedihan atau juga mungkin keresahan ya dari teman-teman supporter, bahkan Anda hari ini dalam program poster juga mewakili teman-teman CSM, apa sih yang ingin disuarakan atau aspirasi apa yang ingin disampaikan untuk dua stadion yang ada di Sulawesi Selatan yang sampai saat ini juga masih jadi tanda tanya? Oke, kalau mengenai aspirasi tentu puncak dari aspirasi semua supporter Makassar pasti cuma satu, stadion ada di Makassar. Mau dia di Stadion Barombong, mau dia di Stadion Matuanging, mau dia yang baru lagi
bangun yang memang secara geografis ada di Kota Makassar. Semua aspirasinya ya terpuncak ke sana. Stadion, bangunlah stadion. Yang penting PSM punya representatif. PSM punya rumah, punya stadion yang layak dan bisa orang berkumpul di sana. Oke. Iya. Tapi yang kita ketahui juga bahwa representatif, saya tadi juga menggarisbawahi ya kata representatif yang Bang Ucup sempat sampaikan. Gelora B.J. Habibie tepatnya di Parepare juga sudah menjadi tempat berlaga bagi teman-teman PSM yang berkali-kali juga menjadi tempat tersebut ya. Iya. Nah, bagaimana mungkin Anda melihat untuk B.J. Habibie sendiri? Adakah penilaian tersendiri atau bentuk representatif yang ingin Anda sampaikan, Om Ucup? Iya. Kalau Stadion Parepare itu kan sebenarnya alternatif ya, sebuah alternatif. Dan kalau bicara representatif, justru saya mau bilang kalau Stadion Parepare itu hadir karena cinta. Oh, oke. Iya, makanya kenapa karena cinta ya? Karena ada di sana kepedulian, di sana ada perhatian besar untuk sepak bola Makassar tentunya. Di sana memang ada menjadi kota yang menjadi slogannya cinta kan. Nah, itulah bentuk-bentuk representasi cintanya ke PSM Makassar. Nah, kalau di Kota Makassar sendiri apa bentuk cinta yang berarti kebalik kontradiksinya representasi benci. Oke, baik. Luar biasa ya Celebes People. Nah, Ucup ada nggak sih mungkin ajakan yang mau kita sampaikan untuk seluruh tim supporter atau teman-teman CSM yang menyaksikan program poster pada sore hari ini, ajakan yang memberikan bentuk dukungan ya tepatnya untuk pasukan Ramang. Silakan. Iya. Nah, sekali lagi saya mau juga review kembali bahwa di CSM itu kita tidak ada ketua, tidak ada yang menjadi leader tetap di sana, cuma ada kesepakatan yang menghasilkan keputusan yang mengutus sampai saya bisa berbicara sini mewakili kawan-kawan dari CSM. Ya. Kalau untuk bagaimana mengajak CSM, saya lebih memilih mengajak secara kolektif semua supporter dan pecinta PSM dimanapun berada, bahwa jangan menjadi supporternya supporter. Nah, ini yang selalu menjadi demonstrasi sosialisasi saya ke kawan-kawan bahwa kita kalau mau dukung PSM, fokus PSM ya fokus PSM. Jangan menjadi supporternya supporter, tapi kita menjadi supporter PSM. Ketika kita di sana sampai di Stadion Matuanging, semua melepaskan atribut, melepaskan identitas kita. Maksudnya identitas kita sebagai kelompok A, B, kan banyak kelompok supporter. Betul. Nah, jadi kalau sampai di sana itu harus melebur menjadi satu, karena kita ada karena PSM, bukan karena yang lain. Jadi mending jadi supporternya PSM, karena banyak memang komunitas ya. Iya, banyak komunitas dan banyak menjadi supporternya supporternya. Iya, lebih fanatik sama supporternya dibanding PSM-nya. Nah, ini yang menjadi, kalau kita ibadah kan dalam sebuah ibadah, kita kalau beribadah lebih penting beribadah karena Tuhan, bukan karena agamanya, tapi karena ada Tuhannya. Nah, inilah yang kita coba menyamai. Jadi jangan jadi supporternya supporter. Iya. Iya, ini luar biasa juga ya, kalimatnya bisa menjadi kalimat untuk menggiring kepada semua supporter Makassar untuk memberikan euforia semangat yang lebih dalam lagi untuk mendukung tim kebanggaan Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak untuk Om Ucup sudah meluangkan waktu, sudah memberikan ajakan juga kepada seluruh teman-teman dan juga supporter PSM Makassar, terkhusus Celebes People. Semoga kita bertemu lagi di ruang diskusi berikutnya, Om Ucup. Terima kasih banyak, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan dan tetap setia untuk mendukung pasukan Ramang. Kita tutup dengan ini mungkin ya, slogan PSM boleh dipandu? Boleh ya? Slogan PSM? Iya, PSM Ewako boleh ya? Jadi kita sama-sama bilang Ewako, boleh ya? Boleh. Oke, silakan. PSM Ewako. Oke, terima kasih banyak Celebes People, dan terima kasih juga untuk narasumber kita dari CSM yang hari ini juga sudah menyempatkan waktu. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya bersama program Poster Podcast Supporter dengan berbagai informasi menarik seputar klub kebanggaan Sulawesi Selatan. Saya Kinan Aulia pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.